Si rambut kuning menendang protagonis keluar dari tim, hanya untuk mencari penyembuh berdada besar. Namun, dia malah berencana menjadikan penyembuh itu garda depan. Wanita itu menganggapnya benar-benar konyol. Dia juga mengerti betapa absurdnya situasi protagonis yang ditendang. Seorang penyembuh ikut pertarungan jarak dekat saja sudah aneh. Tak disangka, yang memenggal salah satu kepala Hydra tetaplah protagonis. Si rambut kuning menganggap protagonis sebagai penyembuh, hanya bisa melakukan penyembuhan dasar. Jadi dia menyalahkan protagonis atas kegagalan penyerangan. Namun, setelah kehilangan protagonis, barulah dia sadar akan kemampuannya sendiri. Tanpa protagonis dalam pertarungan, penyerangan si rambut kuning berikutnya berakhir dengan kerugian besar. Seluruh anggota tim terluka parah. Saat itulah si rambut kuning menyadari bahwa protagonis ternyata berguna. Dia pun ingin mengajak protagonis kembali ke tim. Dia pikir protagonis akan menurutinya. Tanpa sepengetahuannya, protagonis sudah punya tim baru, dan penghasilannya pun lumayan. Resepsionis menyarankan agar protagonis merekrut anggota baru untuk memperkuat tim. Namun, protagonis masih ingin mempertahankan keadaan saat ini. Resepsionis kemudian memberitahu mereka berdua bahwa mereka bisa menyewa rumah sendiri. Tinggal di penginapan terus-menerus tidak hanya mahal, tetapi juga tidak aman untuk menyimpan banyak peralatan dan barang. Apalagi, jika tim terdiri dari pria dan wanita, ada kemungkinan mereka akan jatuh cinta. Mendengar ini, wajah Sena memerah dan tampak sedikit berharap. Tapi kalian berdua jelas tidak mungkin. Protagonis teringat bahwa pedang petir juga punya villa sendiri. Hanya saja kamarnya dijadikan gudang. Resepsionis menceritakan tentang pedang petir kepada protagonis. Tak disangka, keesokan paginya si rambut kuning datang menemui protagonis. Sama seperti saat dia menendang protagonis keluar dari tim. Kali ini dia mengundang protagonis untuk bergabung kembali. Sena melihat kejadian ini. Setelah mendengar ceritanya dari resepsionis, Sena langsung berdiri di depan protagonis. Dia takut protagonis akan menyetujuinya. Protagonis menenangkan Sena. Dia mengucapkan terima kasih karena si rambut kuning telah mengundangnya. Namun, sekarang dia sudah punya tim baru. Jadi, dia menolaknya. Tak disangka, si rambut kuning tidak menyerah. Dia bahkan dengan lancang mengatakan bahwa Sena pasti memanfaatkan protagonis. Dia terus berbicara, namun yang keluar hanyalah aibnya sendiri. Melihat si rambut kuning menjelek-jelekkan Sena, protagonis pun tidak bersikap baik lagi padanya. Setelah mengucapkan kata-kata pedas, dia pergi bersama Sena. Si rambut kuning yang marah mulai merekrut anggota baru di guild. Dia bertekad untuk mengalahkan Hydra. Lagi pula, reputasi timnya sudah hancur karena kegagalan berturut-turut. Dia pikir tidak akan ada yang peduli. Tapi ternyata ada yang ingin bergabung. Dari perlengkapannya saja, terlihat orang ini sangat kuat. Dan memang benar, si rambut kuning dikalahkan dengan satu serangan. Namun, si rambut kuning berdalih bahwa dia sengaja mengalah. Setelah itu, Amiya, mantan anggota tim protagonis, menemuinya. Amiya datang untuk meminta maaf kepada protagonis. Dia juga berharap protagonis mau membantunya. Artinya, kembali ke tim. Namun, protagonis penasaran mengapa Amiya ingin membantu si rambut kuning. Orang itu memang agak bermasalah. Ceroboh, sembrono, dan licik. Kelakuannya buruk, dendam dan keras kepala, pelit, perhitungan, dan tidak pernah sikat gigi. Kasihan sekali dia, meskipun si rambut kuning banyak kekurangan. Ini adalah tim pertama yang diikuti Amiya. Jadi dia tidak tega melihat rekan satu timnya terluka. Namun, Sena menanyakan pertanyaan yang fatal. Jika begitu, mengapa dia memperlakukan sang protagonis seperti itu sebelumnya? Amiya terdiam. Dia menjelaskan bahwa dia takut. Khawatir jika dia tidak melakukan itu, dia akan menjadi korban berikutnya. Layla memohon agar sang protagonis memaafkan mereka. Namun, sang protagonis tidak membenci mereka. Tapi dia juga tidak akan kembali ke pedang petir. Setelah itu, sang protagonis dan Sena bertanya kepada Layla apakah dia ingin meninggalkan tim. Namun, Layla ingin menjaga Amiya yang lemah. Tetapi ketika Layla kembali, dia terkejut melihat anggota baru. Karena dia mengenalnya, dan sangat akrab. Lebih tepatnya, pria itu bergabung dengan tim demi Layla. Namun, aktingnya yang berlebihan dan penutup mata yang jelek tidak bisa menipu Layla. Meskipun identitasnya terbongkar, pria itu tetap bersikeras bahwa Layla salah orang. Suasana hati Layla pun menjadi lebih baik. Setidaknya, mereka memiliki jaminan dalam melawan Hydra. Tak seorang pun menyangka bahwa Hydra yang sudah kehabisan tenaga, tiba-tiba menyerap banyak sihir dan bermutasi. Kekuatannya meningkat drastis. Namun, yang lebih mengejutkan adalah sang penyembuh, sang protagonis. Ternyata menyembunyikan kekuatan yang lebih mengerikan. Hanya dalam sekejap, dia mengalahkan Hydra yang bermutasi.
Sang protagonis awalnya tidak ingin ikut campur dalam misi rambut kuning untuk mengalahkan Hydra. Tetapi Sena merasa bosan terus berada di labirin. Dia mengusulkan untuk pergi ke rawa terdekat. Dan di sanalah tempat Hydra berada. Sang protagonis langsung mengerti maksud Sena. Ternyata dia masih mengkhawatirkan pertempuran di sana. Di sisi lain, karena bergabungnya Zeke yang berkekuatan tinggi, proses pemburuan menjadi jauh lebih lancar. Hydra telah menghabiskan sebagian besar staminanya, dan gerakannya menjadi lambat. Zeke bahkan sengaja mengalah dalam pertempuran, dengan niat memberikan penghargaan kepada Rambut Kuning. Rambut Kuning senang menerimanya, tapi sebelum dia bisa berbuat apa-apa, sebuah perubahan tiba-tiba terjadi. Sihir mengalir deras dari segala arah. Setelah menyerap banyak sihir, Hydra bermutasi. Kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Bahkan Zeke menganggap situasi saat ini agak sulit. Dia menyarankan agar semua orang mundur terlebih dahulu. Tanpa diduga, si keras kepala Rambut Kuning tidak menyerah. Penghargaan yang seharusnya dia dapatkan hilang begitu saja. Dia berpikir mereka harus menyerang Hydra saat lemah. Namun yang mengejutkan, saat Rambut Kuning menebas dengan pedangnya, yang patah justru pedangnya sendiri. Malukrus. Ras, ada yang ingin kau katakan lagi? Namun, saat itulah sang protagonis tiba tepat waktu. Bersama Zeke, mereka bertiga menyerang dan untuk sementara waktu memukul mundur Hydra. Kemudian sang protagonis bergegas memeriksa luka Amiya. Layla menjelaskan bahwa penyihir memiliki resistansi sihir. Jadi sihir penyembuhan biasanya tidak berpengaruh pada mereka. Namun, sang protagonis hanya tahu sihir penyembuhan dasar. Dengan tatapan terkejut Layla, sang protagonis terus menggunakan penyembuhan. Karena ini telah memperbarui pengetahuannya. Perlu diketahui, penyembuhan bertumpuk seperti ini belum pernah dia lihat, bahkan belum pernah dia dengar. Ini seperti minum obat sebanyak apapun saat flu, tidak mungkin langsung sembuh. Layla pun menjadi penasaran dengan identitas sang protagonis. Tapi yang terpenting saat ini adalah menghadapi Hydra. Hydra yang bermutasi tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga memiliki kecerdasan. Jadi, ketika melihat sang pahlawan muncul, Hydra berniat untuk membunuhnya. Dalam pertarungan, ia langsung menyandera Sena. Ia menggunakan Sena sebagai sandera untuk memaksa sang pahlawan bertarung 1 lawan 1. Sang pahlawan tentu saja tidak mundur. Ia mengira akan terjadi pertarungan yang sengit. Tetapi tiba-tiba sang pahlawan terbaring di tanah seperti Sena. Namun, hanya dalam 2,5 detik, sang pahlawan tiba-tiba berdiri kembali dan memancarkan aura yang menakutkan. Detik berikutnya, sebuah tanduk tumbuh di kepala sang pahlawan. Saat semua orang kebingungan, Hydra langsung terbunuh sebelum sempat bereaksi. Setelah itu, sang pahlawan pingsan. Saat bangun, ia tidak ingat apa yang terjadi. Namun, sikap si rambut pirang terhadapnya berubah 180 derajat. Ia bahkan membayangkan bagaimana mereka akan mengalahkan penguasa labirin. Tentu saja, ini tidak termasuk Amiya dan Lai. Ia bahkan mengatakan bahwa Amiya sudah tidak berguna, dan berencana menjualnya kepada bangsawan dengan fetish aneh sebagai mainan. Si rambut pirang dan si rambut merah tenggelam dalam fantasi indah mereka. Tidak menyadari bahwa hari-hari baik mereka akan segera berakhir. Sebelum sang pahlawan bergerak, Sena langsung meninju mereka. Kau memukulku, kan? Guild melarang. Petualang saling berkelahi. Kalian melanggar aturan, dan akan dikeluarkan dari guild. Kalian semua lihat kan? Tidak, aku tidak melihat apa-apa. Aku juga. Saat itu, Zeke dan Layla menangkap mereka berdua dengan tuduhan perdagangan manusia. Ternyata, identitas asli Zeke adalah petualang langsung dari ibu kota. Mereka berhak menindak petualang lain. Keamanan di kota kecil ini terus memburuk, dan kabarnya disebabkan oleh para petualang. Jadi mereka datang untuk memeriksa situasinya. Adapun si rambut pirang dan temannya, sesuai aturan, mereka akan dikeluarkan dari guild petualang. Mungkin mereka juga akan dihukum kerja paksa sampai mati. Namun, sang pahlawan justru membela mereka. Dia mulai membersihkan nama mereka. Jika penyembuh itu melihatnya, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, Zeke memutuskan untuk tetap tinggal dan mengamati. Tentu saja, yang lebih penting adalah identitas sang pahlawan. Pria itu tidak menyangka, monster langka yang bermutasi akan muncul lagi dalam 2,5 hari. Melihat Phoenix yang bermutasi terbang menukik ke arahnya, penyihir kecil itu ketakutan dan tidak bisa bergerak. Barusan, mereka teleport ke labirin. Sena mengira mereka akan langsung melihat Phoenix saat masuk. Namun, ruang di sana sempit dan Phoenix tidak bisa masuk. Mereka segera tiba di ruang terbuka di depan. Seperti yang diduga, Phoenix ada di sana. Konon ada jalan pintas ke kedalaman labirin di sana. Karena Phoenix
Tidak ada yang bisa melewatinya hidup-hidup. Ruang yang tidak diketahui berarti ada harta, emas, dan barang-barang yang belum tersentuh di dalamnya. Oleh karena itu, Guild menawarkan hadiah untuk membunuhnya. Sang pahlawan menemukan jejak terbakar di dekatnya. Ia menyimpulkan bahwa sarang Phoenix ada di dekat situ. Sebagai monster dengan kesadaran wilayah yang kuat, mereka tidak perlu mencarinya. Begitu menemukan penyusup, Phoenix akan datang sendiri. Sementara itu, Dewi Api Laluma muncul di Guild. Mata resepsionis itu jeli. Resepsionis segera menyambutnya dengan ramah. Lagi pula, keberadaan Guild Petualang bergantung pada petualang. Omong kosong. Dia hanya ramah pada orang-orang penting dan berkuasa. Meskipun Laluma terlihat seperti tidak mampu membeli kain. Kain yang tersisa padanya berkualitas tinggi. Aksesoris yang dipakainya tampak biasa saja. Tetapi sebenarnya setiap item adalah alat sihir yang mahal. Oleh karena itu, resepsionis menyimpulkan dia mungkin adalah petualang kelas atas. Tanpa diduga, Laluma langsung meminta bertemu dengan kepala guild cabang ini. Apakah Anda sudah membuat janji? Tidak. Kalau begitu, apakah Anda punya surat pengantar? Juga tidak. Anda kenal kepala guild cabang ini, kan? Mungkinkah Anda putrinya? Bukankah seharusnya cucunya? Bukan. Memang kami saling kenal, tapi hubungan kami seperti ingin membunuhnya. Maaf, saya tolak. Kenapa? Resepsionis itu menyerah. Dia bilang ingin membunuh kepala guild. Bagaimana mungkin dia diizinkan bertemu dengannya? Laluma pasrah, karena ucapannya tidak didengarkan. Dia hanya bisa menggunakan kekerasan. Melihat Laluma bersiap untuk serius, resepsionis segera kabur. Lagi pula, pekerjaan dengan gaji 3.000 sebulan tidak layak dipertaruhkan nyawa. Sampai Hazam, wakil kepala guild, muncul dan menghentikannya. Ada keperluan apapun bisa langsung disampaikan padanya. Karena dia mengenali rambut merah di hadapannya adalah Shinku, yaitu Laluma, Dewa Api. Jika dia mengeluarkan kekuatan aslinya, tempat ini akan menjadi abu. Di sisi lain, Phoenix terus berputar-putar di langit dan tidak mau turun. Baik serangan protagonis maupun Falna tidak mengenainya. Saat itulah mereka menyesal tidak membeli busur dan anak panah sebelumnya. Namun, karena jarak yang terlalu jauh dan tidak bisa menyerang, Falna mengira kedua belah pihak sama-sama tidak bisa menyerang. Tanpa diduga, Phoenix langsung menyemburkan bola api dan menamparkan wajahnya. Karena selain menggunakan cakar dan paruhnya, atau menabrak lawan dengan tubuhnya yang diselimuti api, serangan bola api Phoenix adalah yang paling merepotkan. Hazam tidak menyangka Laluma, sama seperti protagonis, juga datang untuk memberitahu tentang kemungkinan anomali di labirin. Tapi jawabannya tidak berubah. Jika takut, tinggalkan saja kota ini. Tapi Laluma berbeda dengan protagonis. Karena dia sudah lama tidak ke sini. Dia mendapati kota ini penuh dengan preman dan berandalan. Dia punya alasan untuk mencurigai guild berada di balik ini. Meskipun Hazam tidak mengakuinya, tidak masalah. Lalu ada menara putih misterius yang tersebar di seluruh kota. Hazam juga berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ini sangat menarik, karena untuk kota labirin, Guild Petualang adalah organisasi dengan kekuasaan absolut. Setelah menjadi kepala guild cabang, sama saja menjadi penguasa kota ini. Tapi dia bilang tidak tahu tentang anomali di kota, sangat aneh. Melihat Hazam masih berkeras bahwa dia hanyalah bawahan, Laluma kesal. Sok penting, Hazam tidak peduli. Jika takut, pergilah dari sini. Namun, inilah rencana guild. Mereka tidak hanya sengaja mendatangkan banyak petualang sampah, tetapi juga mengusir petualang normal. Dia menduga akan ada peristiwa besar yang membutuhkan banyak korban. Sebaiknya orang-orang yang hilang tanpa jejak. Dan satu-satunya yang bisa dia pikirkan adalah amukan labirin. Saat ini, beberapa orang di dalam labirin sedang kebingungan melihat Phoenix yang mengamuk di udara. Jika ini terus berlanjut, sekeliling akan menjadi lautan api. Suhu tingginya tak tertahankan. Oksigen juga cepat habis. Sebentar lagi mereka akan terpaksa pergi. Protagonis kita menyadari, Phoenix Api sengaja mengusir mereka. Lagi pula, jumlah mereka banyak. Phoenix Api pasti berpikir jika menyerang dengan gegabah, ia sendiri juga tak akan selamat. Maka mereka terpaksa menyerang. Hanya sihir penyihir kecil yang bisa menyerang jarak jauh. Dia harus menyerang sayap Phoenix Api dengan sihir air. Selama api di sayapnya bisa dipadamkan, ketinggian Phoenix Api akan menurun. Saat itulah Zeke akan membunuhnya dengan pedang sihir. Dia tahu butuh waktu untuk melancarkan sihir yang bisa melukai Phoenix Api. Jadi, penyihir kecil akan tak berdaya selama merapal mantra. Tapi dia tak perlu takut. Zeke memastikan Phoenix Api tak akan menyerangnya. Lagi pula, Phoenix Api tidak punya tangan. Jadi, 3 penyerang bertindak sebagai umpan untuk menarik perhatian. Memberi penyihir kecil waktu untuk merapal mantra. Panah air. Zeke, sekarang, baik.
Zeke berhasil menusuk dan melukai Phoenix Api. Membunuhnya sepenuhnya hanya tinggal menunggu waktu. Di dalam guild, Hazel membantah dugaan Laluma. Tapi jika berbagai anomali yang muncul di kota belakangan ini dianggap sebagai pertanda amukan, itu masuk akal. Yang paling mengkhawatirkan adalah mutasi monster. Bahkan jika dia benar-benar bodoh, dia pasti menyadari betapa banyak sihir yang memenuhi kota dan labirin. Jadi, Phoenix Api yang terluka bermutasi. Mereka sama sekali tak menyangka. Mutasi monster yang jarang terjadi. Mereka alami 2 kali berturut-turut. Penyihir kecil putus asa. Kenapa selalu dia? Dia takut akan mati. Tapi jika penyihir kecil terus ketakutan, Phoenix Api akan semakin kuat. Seperti Hydra. Jika dia tak bisa mengatasi rasa takutnya, dia tak akan pernah berkembang. Phoenix Api menganggapnya sebagai ancaman terbesar. Tapi penyihir kecil tak bisa bergerak karena takut. Di saat genting, Zeke maju. Dia berjanji tak akan membiarkan Phoenix Api menyentuh penyihir kecil, dan menepatinya. Bangun, Emi, kita butuh kekuatanmu. Untuk mengalahkannya, akhirnya penyihir kecil memberanikan diri. Tapi dia butuh waktu untuk merapal mantra. Laluma sudah meninggalkan guild. Hazel tetap tidak mau jujur. Walaupun dia memang tak berharap mereka jujur. Laluma pergi ke Menara Putih untuk memastikan. Ini jelas bukan barang biasa. Di sisi lain, Sena meninju tubuh Phoenix Api. Tapi Phoenix Api tidak terluka. Malah tangannya hampir terbakar habis. Phoenix Api kembali menukik. Protagonis kita melindunginya. Tapi senjatanya meleleh karena panas. Akhirnya penyihir kecil berhasil merapal mantra. Dan menciptakan panah es raksasa. Panah es. Kerja bagus, Emi. Sayang, Phoenix Api belum jatuh cukup rendah. Pedang sihir Zeke masih belum bisa mencapainya. Sena kembali maju. Dengan lincah, dia langsung naik ke kepala Phoenix Api. Kakak, sekarang, baik, aku mengerti. Phoenix tumbang. Semua orang memuji penyihir kecil sebagai pahlawan terbesar dalam operasi ini. Sayangnya, sang protagonis tidak menggunakan kekuatan misteriusnya kali ini. Oleh karena itu, pengamatan terhadapnya belum bisa diakhiri. Setelah kejadian itu, sang protagonis mendapati Rarumina menunggunya di penginapan. Rarumina juga mengetahui bahwa sang protagonis baru saja memburu Phoenix. Hanya dengan sedikit uang, resepsionis memberitahunya segalanya. Dari penampilan mereka, Rarumina tahu bahwa perburuan itu berhasil. Tidak hanya bisa menukar batu ajaib dengan uang, mereka juga mendapatkan hadiah. Membayari makan untuknya bukanlah hal yang berlebihan. Tiba-tiba, Rarumina memberitahu semua orang tentang latar belakang Sena yang sebenarnya. Sebenarnya, dia adalah putri dari Pangeran Anarestria. Semua orang terkejut mendengarnya. Sang protagonis kemudian teringat, gadis kecil yang dia selamatkan beberapa tahun lalu, yang sepertinya juga berasal dari keluarga pangeran. Akhirnya dia menyadari bahwa Sena adalah gadis berambut emas itu. Sang protagonis akhirnya mengerti, apa artinya dikelilingi oleh ketidakpedulian dan kebencian saat sedang terpuruk. Namun, begitu dia bangkit, kebaikan datang dengan sendirinya. Pagi ini, sang protagonis berencana pergi ke guild, karena batu ajaib Hydra yang dia bunuh belum ditukar dengan uang. Sekaligus, dia bisa membantu Sena menerima permintaan. Bagi seorang petualang, selain menjelajahi labirin untuk mencari emas, permintaan juga merupakan sumber pendapatan penting. Jika Sena ingin terus menjadi petualang, dia juga harus menerima beberapa permintaan untuk mengumpulkan pengalaman. Sena tidak menyangka sang protagonis begitu perhatian padanya. Dia tersipu malu. Namun, begitu mereka sampai di guild, mereka melihat semua petualang menatap mereka. Orang-orang di sekitar mulai membicarakan tentang sang protagonis yang mengalahkan Hydra. Sang protagonis tiba-tiba mengerti. Dia diam-diam mengingatkan Sena untuk berhati-hati. Kabar bahwa mereka telah mengalahkan Hydra telah menyebar. Dan di antara para petualang, ada banyak orang jahat yang ingin mencuri batu ajaib. Begitu dia selesai bicara, 4 petualang muncul di belakang mereka. Manner, yang memimpin, ingin berbicara dengan sang protagonis. Melihat sang protagonis waspada, Manner mengira dia tegang karena terlalu banyak orang. Maka, dia segera menyuruh yang lain pergi. Kemudian, Manner tiba-tiba mulai meminta maaf kepada sang protagonis. Karena tentang si rambut pirang, orang-orang di kota tahu sifat aslinya. Tetapi mereka tidak pernah berpikir untuk membantunya. Mereka tahu sang protagonis diintimidasi oleh mereka. Tetapi mereka selalu mencari alasan untuk tidak ikut campur. Tidak peduli jika orang lain terluka. Bahkan, mereka ikut mengejek sang protagonis sebagai orang yang tidak berguna.
Manner merasa bersalah karena dia selalu diam saja. Tentu saja, tidak masuk akal jika dia dengan mudah mendapatkan maaf dari sang protagonis. Sena marah, tentu saja, untuk mendapatkan maaf dari sang protagonis. Setidaknya dia harus berlutut di hadapannya selama 2,5 hari. Lagi pula, hanya 2,5 hari. Apa artinya dibandingkan dengan penderitaan yang dialami sang protagonis selama bertahun-tahun? Sekarang, dia hanya perlu menempelkan dahinya ke tanah. Baik saat hujan maupun saat terik matahari. Menunggu matahari terbit dan terbenam 2 atau 3 kali saja. Itu bukan apa-apa, kan? Sang protagonis bingung. Meskipun kedengarannya menyenangkan, tapi nanti dia pasti akan dianggap sebagai penjahat. Lagi pula, meskipun dia telah mengalahkan Hydra, dia tetaplah penyembuh tak berguna yang hanya bisa menggunakan sihir penyembuhan. Sang protagonis benar-benar luar biasa. Dia tidak keberatan jika orang-orang terus memanggilnya tidak berguna. Kemudian, resepsionis guild tersipu malu. Lagi pula, di hadapannya terdapat batu ajaib dari monster tingkat tinggi, Hydra. Dan itu adalah batu ajaib yang telah bermutasi karena pengaruh tertentu, sehingga harganya setidaknya 10 kali lipat, atau bahkan lebih tinggi. Karena mutasi monster adalah kejadian yang sangat langka, apalagi monster sekuat Hydra. Seperti yang kita tahu, mutasi monster membutuhkan cakra yang sangat besar. Kondisi tersebut sulit terpenuhi di luar kedalaman labirin. Namun, Hydra bermutasi di rawa. Meskipun pernah terjadi konsentrasi sihir di luar labirin, belum pernah terdengar sampai menyebabkan mutasi. Ditambah lagi dengan kemunculan Ritkai, manusia setengah binatang, di tingkat atas. Protagonis mencurigai ada sesuatu yang terjadi di kedalaman labirin. Tanpa disadarinya, dugaannya tepat. Petualang lain juga mengalami kejadian aneh serupa belakangan ini. Namun, guild tidak berniat menyelidiki penyebabnya. Hazam, yang terus mengawasi protagonis, muncul. Dia mengatakan jika ada masalah, protagonis bisa langsung menghubunginya. Setelah mengetahui tentang monster labirin yang berkeliaran dan mutasi Hydra, Hazam menolak membuang-buang tenaga untuk masalah kecil seperti itu. Protagonis khawatir jika para petualang terluka atau tewas karenanya. Hazam adalah orang jahat, yang tidak peduli dengan nyawa para petualang. Protagonis mengalah. Setidaknya, guild harus mengeluarkan pengumuman peringatan. Namun, Hazam malah mengejeknya, dan menyuruhnya meninggalkan kota jika takut. Saina kesal dengan sikap Hazam terhadap protagonis. Dia mempertanyakan siapa Hazam sebenarnya. Ternyata, Hazam adalah wakil ketua cabang guild. Konon, ketua cabang guild adalah orang tua yang lemah. Karena terlalu tua, dia hanya bisa berdiam di kantor. Oleh karena itu, Hazam menjadi wakilnya. Dia sangat tegas terhadap semua orang. Sehingga, staf guild sangat takut padanya. Untuk membantu Saina mendapatkan pengalaman, protagonis memilih misi pembasmian monster. Misi pertarungan yang disukai Saina. Namun, resepsionis tidak menyarankannya untuk memilih misi ini. Konon, belakangan ini ada Phoenix yang berkeliaran di dekat lingkaran teleportasi. Guild menawarkan hadiah besar untuk membasminya. Meskipun hadiahnya menggiurkan, menantang Phoenix hanya dengan warrior dan healer, jelas merupakan misi bunuh diri. Benarkah? Lagi pula, Phoenix adalah unit terbang, sulit dihadapi tanpa serangan jarak jauh. Oleh karena itu, warrior, mage, dan setidaknya seorang healer dengan penyembuhan area sangat dibutuhkan. Keduanya langsung teringat seseorang. Mereka pun mencari penyihir kecil dan 2 temannya. Kebetulan Jik juga harus mengawasi protagonis. Akan lebih mudah jika mereka bergabung dalam satu tim. Penyihir kecil pun setuju. Hanya saja, dia khawatir protagonis tidak mau bergabung dengannya. Lagi pula, dia pernah berbuat jahat pada protagonis. Protagonis sudah lama memaafkan penyihir kecil. Selama dia tidak mengulangi kesalahan yang sama, dia tetaplah gadis yang baik. Mereka pun berpencar menjadi 3 kelompok. Jik pergi menerima misi. Layla dan penyihir kecil membeli perlengkapan. Sementara protagonis membawa Saina ke toko ramuan. Sihir penyembuhan dan ramuan dapat menyembuhkan luka bakar lebih cepat. Tiba-tiba, seseorang memeluk Saina dari belakang. Ternyata, dia adalah seorang gadis berambut merah yang kaya dan dermawan. Saina terkejut melihat Laluma di sana. Laluma mengaku sebagai penyihir hebat kelas atas di benua itu. Petualang terkenal, dan dewa api yang dapat menenangkan anak yang menangis. Jadi, tidak aneh jika dia ada di kota labirin. Namun, Saina tahu, ayahnya yang menyuruhnya datang. Putri tunggal kesayangannya kabur dari rumah seperti melarikan diri. Karena khawatir, ayahnya meminta Laluma untuk menemuinya. Ternyata, penyebab Saina kabur dari rumah adalah protagonis. Dan protagonis memanggilnya guru. Ternyata, protagonis pernah berlatih sebentar dengan Laluma. Laluma adalah teman lama ayah Sena. Laluma ingin membicarakan urusan keluarga Sena. Ia meminta sang protagonis untuk pergi sebentar. Namun,
sang protagonis menolak untuk pergi. Karena Sena sekarang adalah rekan satu timnya, bukan orang asing. Lagi pula, ayah Sena mungkin saja meminta Laluma melakukan apapun untuk membawanya pulang. Laluma penasaran, jika itu yang terjadi, bagaimana sang protagonis akan menghentikannya. Ia terkejut karena sang protagonis memang menjadi lebih kuat. Laluma pun mengizinkan sang protagonis untuk tetap di sana. Sena menjelaskan bahwa itu semua salah paham. Ia tidak kabur dari rumah tanpa memberi kabar. Meskipun ia pergi terburu-buru dan tidak sempat menjelaskan kepada orang tuanya, ia meninggalkan pesan untuk mereka. Ia bilang akan pergi ke tempat kakaknya dan meminta mereka tidak khawatir. Mereka berdua tercengang. Pesan itu terlalu singkat. Orang tua mana yang tidak khawatir melihat putrinya memanggil pria yang bukan saudara kandungnya dengan sebutan kakak, dan menyuruh mereka untuk tidak khawatir? Mustahil bagi mereka untuk tidak khawatir. Lalu, mengapa Sena tiba-tiba pergi? Sena malu-malu mengatakan itu karena sang protagonis. Namun, ia tidak berani menjelaskan alasan sebenarnya. Karena sejak sang protagonis menyelamatkannya, ia terus menyuruh orang untuk mengawasinya secara diam-diam. Setelah mengetahui sang protagonis diusir dari tim oleh si rambut kuning, Sena berpikir ia tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Ia pun segera meninggalkan rumah dan mencari sang protagonis untuk mengajaknya bergabung. Sang protagonis menyarankan agar Sena menjelaskan semuanya kepada keluarganya. Untuk menjadi seorang petualang, diperlukan izin orang tua. Sena cemberut. Apakah aku tidak berarti bagimu? Bukan begitu maksudku. Tapi jika ayah tidak mengizinkanku menjadi petualang, aku mungkin tidak bisa kembali ke sini lagi. Dengan begitu, aku tidak bisa lagi. Tanpa Sena sadari, ayahnya tidak keberatan. Hanya saja Sena pergi terlalu tiba-tiba, sehingga ayahnya khawatir dengan keadaannya. Setelah menyuruh sang protagonis pergi dengan alasan tertentu, Laluma menggoda Sena. Sena bahkan rela meninggalkan keluarganya demi berada di sisi sang protagonis. Tapi dia bersikap seolah tidak membutuhkan bantuan Sena. Sena pasti merasa tidak tenang. Namun, Sena berpikir itu karena sang protagonis sangat hebat. Tidak hanya berpengalaman sebagai petualang, ia juga selalu memikirkan orang lain. Ia lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Seperti hari ini, ia bahkan secara khusus menegosiasikan permintaan untuk Sena. Pasti agar Sena bisa bertempur dengan lebih banyak prajurit dan penyihir, dan mendapatkan pengalaman. Dengan begitu, jika suatu hari sang protagonis pergi, Sena tidak akan kesulitan hidup. Sena merasa sedih. Ia datang untuk menyelamatkan sang protagonis. Tapi malah ia yang terus menerima bantuan. Ia bahkan menjadi beban sang protagonis. Laluma menghiburnya. Karena kehadiran Sena, sang protagonis juga telah banyak berubah. Jika dulu, sang protagonis tidak akan pernah membantahnya demi orang lain. Jadi, ini semua berkat Sena. Setelah membiarkan Sena dan sang protagonis pergi, Laluma baru akan mengurus urusannya.